Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabella. Saya dari Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis dengan nomor 1337434321033. Kalian tahu nggak sih apa itu PUEBI? Masih terdengar asing ya? Oke, aku jelasin ya. Jadi PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia adalah sistem yang mengatur tentang ejaan yang menggantikan ejaan terdahulu, yaitu EYD atau ejaan yang disempurnakan. A. Pemakaian huruf. 1. Huruf abjad, 2. Huruf vokal, 3. Huruf konsonan, 4. Huruf diftong, 5. Gabungan huruf konsonan, 6. Huruf kapital, 7. Huruf miring, dan 8. Huruf tebal. 1. Huruf abjad. Abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri dari 26 huruf, yaitu dari A sampai Z. 2. Huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri dari 5 huruf, yaitu A, I, U, E, dan O. 3. Huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri dari 21 huruf. 4. Huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal, yaitu A, AI, AU, EI, dan OI. 5. Gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan ada 4, yaitu KH, NG, NY, dan SY. Masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. 6. Huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan atau pangkat yang diikuti nama orang, nama instansi, atau nama tempat. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. 7. Huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang diikuti dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok dalam kalimat. Huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. 8. Huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Dan huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Oke, next. B. Penulisan kata. 1. Kata dasar, 2. Kata perimbuhan, 3. Bentuk ulang, 4. Gabungan kata, 5. Pemenggalan kata, 6. Kata depan, 7. Partikel, 8. Singkatan dan akronim, 9. Angka dan bilangan, 10. Kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya, 11. Kata sandang si dan sang. 1. Kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai awal satu kesatuan. 2. Kata perimbuhan. Imbuhan untuk awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awal dan akhiran yang ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. 3. Bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung atau tanda strip di antara unsur-unsurnya. 4. Gabungan kata. Gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk. Kata majemuk termasuk istilah khusus ditulis terpisah. 5. Pemenggalan kata. Pemenggalan kata dilakukan jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan. Pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal. 6. Kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. 7. Partikel. Partikel lah, kah, tah, dan pun ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. 8. Singkatan dan akronim. Singkatan dilafalkan dengan per huruf, sedangkan akronim dilafalkan per suku kata. 9. Angka dan bilangan. Angka yang lazim digunakan adalah angka Arab dan angka Romawi sebagai lambang bilangan atau nomor.
10. Kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. 11. Kata sandang si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Oke, next. C. Pemakaian tanda baca. Ada yaitu tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya, tanda seru, tanda elipsis, tanda petik tunggal, tanda kurung siku, tanda garis miring, dan yang terakhir adalah tanda penyingkat atau apostrof. Tanda titik. 1. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. 2. Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar atau daftar. 3. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. 4. Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Tanda koma. 1. Tanda koma dipakai di antaranya unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. 2. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. 3. Tanda koma dipakai di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, serta nama tempat dan wilayah atau negeri yang dituliskan berurutan. 4. Tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Tanda titik koma. 1. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. 2. Tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. 3. Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Tanda titik 2. 1. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. 2. Tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerian. 3. Tanda titik 2 dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. 2. Tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. 3. Tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu. 4. Tanda hubung. Tanda hubung digunakan untuk merangkai. Tanda pisah. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar kalimat. 2. Tanda pisah dapat dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau yang lain. 3. Tanda pisah di antara dua bilangan, tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Tanda tanya. 1. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. 2. Tanda tanya dipakai dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Tanda seru. 1. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Tanda elipsis. 1. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. 2. Tanda elipsis dipakai untuk menulis ujaran yang tidak sesuai dengan dialog. Tanda petik. 1. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. 2. Tanda petik dipakai untuk mengapit judul, sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. 3. Tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal
atau kata yang mempunyai arti khusus. Tanda petik tunggal. 1. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. 2. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. 2. Tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. 3. Tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. 4. Tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda pemerincian. Tanda kurung siku. 1. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. 2. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit tambahan keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Tanda garis miring. 1. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwin. 2. Tanda garis miring dapat dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. 3. Tanda garis miring dipakai untuk mengapit huruf kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Tanda penyikat atau apostrof. 1. Tanda penyikat dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Terima kasih sudah menonton. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.